Kota besar tak melulu soal gedung dan hiruk-pikuknya. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari, memancing justru menjadi ruang jeda sederhana untuk melepas penat. Memancing di tengah kota kini menjadi fenomena yang semakin populer di Indonesia. Sebuah riset Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 mencatat jumlah pemancing di tanah air mencapai lebih dari 30 juta orang. Dan sebagian besarnya berasal dari kawasan perkotaan. Strike! Ternyata kedukanglah yang menyambar umpan milik Sigit. Selain mudah ditemui di tepi pantai, ikan ini juga banyak ditemui di muara. Predator karnivora ini pun tergolong rakus. Ikan kecil, udang, bahkan siput merupakan target buruannya. Mas. Nah dulu mas, Padlon. Ya, Sigit mas. Oh, kalau ikut saya gimana? Saya besok mau mancing ke Batang. Kita agak ke tengah mancingnya nih. Di laut mas? Iya di laut. Beneran? Iya beneran. Wah, mau dong mas, ikut mas. Oke. Para angler sudah siap, termasuk Sigit, pemancing pinggiran yang saya ajak untuk mancing ke tengah laut. Oke, strike back one ya. Sekarang pagi ini saya udah ada di Batang nih. Kita mau mancing ke tengah sama Om Rizwan, Mbak Alia, sama yang saya ajakin kemarin, Mas Sigit. Dia mau belajar mancing ke tengah nih. Kami berlayar menembus perairan utara Jawa. Kapal pun lepas tali dari dermaga Sigandu Batang. Belum puas menikmati perjalanan, akhirnya sampai juga kami di Rumpon. Ya, Rumpon di sini ditandai dengan pelampung agar mudah untuk mengenalinya. Yuk langsung saja lempar kailnya. Wih, sepertinya Warlock sudah tahu banget spot potensial di sini. Baru juga sampai, umpan metal jig milik Rizkon langsung disambar predator. Fish on! Nampaknya tenaga dari bawah laut cukup kuat. Ikan mencoba melepaskan diri. Perlahan, sosok yang melawan itu pun muncul ke permukaan. Seekor ikan talang-talang memperlihatkan kilau peraknya yang khas. Ikan ini dikenal sebagai pemangsa cepat, dengan bentuk tubuh pipih yang mirip wajik. Talang-talang sering juga disebut sebagai petarung tangguh, karena selalu memberikan perlawanan sengit sebelum benar-benar berhasil didaratkan. Mantap! Tak mau kalah, teknik yang pertama kali saya coba kali ini adalah dasaran, karena laut belum ada arus. Saya mau coba dasaran nih, soalnya arusnya masih belum jalan, masih agak mati arusnya. Jadi jigging agak kurang disambar. Mau coba pakai udang aja. Pakai pemberatnya kecil aja nih, soalnya airnya dangkal dan arusnya juga belum kencang. Seekor udang diturunkan, umpan alami yang sulit ditolak penghuni karang. Tak butuh waktu lama, hentakan keras menandakan ada predator yang terpancing. Strike! Perlawanan sengit pun terjadi. Tali pancing bergeser tegang melawan kekuatan dari dasar laut. Hingga akhirnya, sosok perak keabu-abuan muncul. Itulah ikan jenaha. Ini jenaha. Dasaran saya coba pakai udang, soalnya pakai jig dari tadi nggak ada yang nyambar. Lumayan lah dapat jenaha size. Mungkin sekitar 3 on. Lumayan, nih mau cari lagi yang lebih banyak. Mancing mania strike back. Mantap! Banyak dari kita yang mengenal ikan ini sebagai ikan konsumsi. Ia hidup di berbagai habitat, mulai dari laut lepas hingga muara sungai.
Hebatnya, ikan ini mampu bertahan hidup hingga usia 28 tahun loh. Mantap! Nah, ini ikan di sini biasanya dipanggil jenaha atau kakap tompel karena ada tompel tuh di belakangnya. Kelihatan. Dia bisa gede juga nih. Dia masih satu keluarga sama mangrove jack, sama black bass juga. Ini kan bentuk tubuhnya sama nih, keluarga snapper. Kapten Kasbo dari perahu saya tak mau ketinggalan. Iseng-iseng memancing, malah mendapat sambaran. Fish on! Insting kapten memang tidak perlu diragukan lagi ya, Strikeback Mania. Perlawanan ikan nampaknya tak main-main. Namun Kasbo tak pantang mundur. Dengan full power, ia coba mendaratkan ikan. Akhirnya sang predator, jenaha, kembali berhasil diamankan. Mantap! Mancing Mania Strikeback mantap. Pagi hari memang waktu yang ideal untuk memancing karena agresivitas ikan masih tinggi. Begitupun dengan Alia. Melihat beberapa dari kami sudah berhasil strike, ia pun makin agresif untuk bisa mendapatkan sambaran. Strike! Strike guys, strike! Joran kelas menengah Alia langsung ditarik oleh kekuatan ikan. Alia dengan sigap langsung fight dengan seluruh tenaganya. Dengan memainkan piranti dan tempo yang tepat, akhirnya ikan ebek atau kue rambut menyerah di tangan Alia. Mantap! Akhirnya strike pertama guys. Dari tadi lempar sampai 100 kali baru strike ini guys. Lemparan ke 178. Mancing Mania Strikeback mantap! Karena sudah mulai ada arus, saya mau coba menggunakan teknik casting. Mikrojig 15 gram. Karena ini kedalamannya 15 meter. Jadi 15 gram aja. Baru beberapa kali mengocok umpan, sambaran agresif langsung terjadi. Fish on! Tarikannya terasa begitu kuat, apalagi saya menggunakan joran dengan kelas ringan atau ultralight, membuat sensasinya semakin mengasyikkan. Saya harus bisa menyeimbangkan badan karena gelombang dan angin mulai cukup kencang. Ikan fight dengan mantap, membuat saya semakin semangat untuk mendapatkannya. Ternyata seekor ikan jenaha babon dengan warna yang cantik berhasil saya kalahkan. Mantap. Main di tarikannya walaupun angin udah mulai kencang, ombak juga udah mulai gede nih. Tapi masih sambaran, mudah-mudahan habis ini ada lagi yang gede. Ini kita mancing di rumpon nih. Kemungkinan kita dapat dia lagi sangat besar. Jadi saya mau turunin lagi nih. Oke. Mancing Mania Strikeback mantap! Warna jenaha bisa berubah sesuai usia dan habitat. Juvenil biasanya berwarna keemasan dengan garis-garis gelap, sementara dewasa cenderung perunggu keabu-abuan. Karena itulah ikan ini disebut juga golden snapper. Sigit, sang pemancing pinggiran, masih terus berusaha walau ikan belum berhasil didapat. Tapi kesabarannya perlu diacungi jempol. Ayo semangat! Wih, nampaknya umpan udang Sigit berhasil menggoda predator. Strike! Melihat dari perlawanan ikan, sepertinya tidak berukuran terlalu besar. Perlahan tapi pasti, ikan mulai merapat ke perahu. Kembali seekor ikan jenaha atau golden snapper yang berhasil didapatkan. Mancing Mania Strikeback mantap! Tak lama setelah strike, Sigit langsung mendapat sambutan dari laut. Tiba-tiba matanya kunang-kunang.
Perut terasa mual, sepertinya Sigit terkena mabuk laut. Om, kenapa Om? Udah minum obat belum? Itu ada obat itu udah. Wah, nggak pernah diajak ke laut, Bang. Maklum. Sekali ke laut, wah mabuk. Waduh, gimana ini? Nggak jadi mancing nih. Kondisi ini bisa saja terjadi karena tubuh kesulitan menyeimbangkan sinyal antara mata dan telinga bagian dalam saat perahu bergoyang. Nah itu Mas Sigit di belakang udah muntah. Mabuk, soalnya baru pertama kali ke laut kan. Saya ngajakin dia kemarin, dia mau juga ke laut. Ini kondisi lautnya juga agak goyang sih, cuman nggak terlalu goyang. Tapi buat yang baru pertama kali ke laut, ini agak menantang. Mungkin dia juga agak masuk angin mungkin. Jadinya ya gitu, dia udah muntah beberapa kali. Mudah-mudahan segera membaik lah, biar bisa strike juga di laut. Oke, mantap. Ada beberapa cara sederhana untuk mencegah mabuk laut. Pertama, pastikan perut tidak kosong, tapi jangan terlalu kenyang juga ya sebelum berangkat. Kedua, pastikan istirahat yang cukup sebelum ke laut. Pilihan ketiga, dapat menggunakan obat anti mabuk laut. Baiknya sesuai anjuran dokter. Gimana Om? Masih semangat? Ah, semangat. Gimana toh Mas? Yang nggak pernah mancing ke laut, kok diajak ke laut ya gini hasilnya. Mabuk aku, waduh. Harus semangat. Pengen strike, tapi kepalanya pusing. Aduh. Agar Sigit dapat sehat kembali, akhirnya kami sepakat untuk beristirahat sambil makan siang. Tugas pun langsung kami bagi. Rizkon dan Sigit menyiangi ikan hasil pancingan tadi, yaitu jenaha dan kue rambut. Sedangkan saya dan Alia bertugas masak dan menyiapkan bumbu. Nah, sekarang kita udah minggir ke darat dulu nih. Udah jam makan siang. Saya sama Mbak Alia mau masak ikan yang kita dapetin tadi. Kita dapat ikan apa itu tadi, Mbak? Ikan jenaha sama ikan ebek. Nah, jadi kita mau bikin 2 masakan nih. Habis ini ikannya langsung kita masak nih. Ini Mbak Alia udah nyiapin bumbu buat kita mau bikin ikan jenaha balado. Bumbu balado yang menjadi pilihan kami kali ini langsung dihaluskan oleh Alia. Oh, ikannya udah selesai. Wih, mantap. Gimana kondisinya? Udah sehat? Udah lebih baik? Ya lumayan, tapi lapar nih Mas. Iya, kita masak dulu nih, baru makan ya. Oke? Selain menghilangkan amis, pemberian jeruk pada ikan mampu mengempukan daging karena asam sitrat dapat membantu memecah protein. Cukup sekitar 1 menit dimarinasi, ikan pun siap untuk digoreng. Untuk menggorengnya, tak usah terlalu kering, agar rasa dan tekstur dari ikan masih bisa dirasakan. Nah, ini sekarang kita tumis bumbunya, Mbak. Bumbunya udah jadi. Oke, coba. Ini nih bumbunya Mbak Alia nih. Dari aromanya kayaknya pedasnya mantap nih. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan beserta rempah lainnya sampai harum. Ya, bumbu baladonya sudah matang. Langsung kita siram ke ikan jenaha yang telah digoreng tadi. Oh ya, supaya Sigit makin segar, kita olah ikan satunya lagi, yaitu kue rambut dengan menu kuah.
Kue rambut dipotong menjadi beberapa bagian agar lebih mudah memasaknya. Untuk bumbu kuah bening ini tidak perlu dihaluskan, cukup diiris-iris saja. Oke. Ketika sudah layu, tumis ikan agar meresap. Baru setelah itu, tambahkan air hingga tertutup sempurna. Dan ini dia hasilnya. Spesial 2 menu, ikan jedaha balado dan kue rambut kuah bening. Ternyata rasanya tidak sesederhana itu Strike Back Mania. Baladonya terasa kompleks dan sup beningnya benar-benar bikin segar di badan. Rasanya luar biasa nih. Karena ikan ini emang ikan, kalau menurut saya ya, salah satu ikan trevally yang paling enak nih. Jadi kasihan kalau digoreng. Kalau ikan jenahannya standar lah karena kita goreng bikin balado. Tapi daging jenahannya juga enak sekali. Ayo Mas Iki habisin. Biar ada isi perutnya. Apa? Aku tak icipin ini, Pak. Selesai istirahat, kami pun melanjutkan kembali untuk mengeksplor spot potensial di Laut Utara Jawa.